Untuk yang pertama adalah Sabda Bahagia. Tentu ini adalah khotbah awal ya pewartaan Yesus ke dunia sebetulnya. Dan ini dicatat dalam dua kitab, yaitu Matius dan juga Lukas. Dan di Matius kita melihat 8 sabda bahagia dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kemudian di Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Tapi perbedaannya adalah di Lukas kita akan menemukan ada 4 kebahagiaan dan juga 4 celaka gitu ya. Oke, kita mungkin lanjut dulu saja. Yang pertama, Yesus naik ke sebuah bukit. Beberapa orang mengira ini memang terjadi di Bukit Zaitun gitu ya, tapi sebenarnya ini ada terjadi di suatu bukit di Galilea. Mungkin Bukit Tabor, mungkin juga bukit lain di sekitar wilayah Kapernaum di situ. Lambang bukit sendiri tentu melambangkan ketinggian spiritual, tempat pertemuan dengan Tuhan, sebagaimana Musa juga pernah di Gunung Sinai gitu ya. Dan Yesus sering menyendiri di bukit untuk berdoa semalam-malaman. Jadi di tempat yang tinggi ini, di bukit ini, Yesus mengajarkan nilai kerajaan surga yang lebih tinggi daripada hukum duniawi. Mengenai ucapan bahagia atau sabda bahagia yang berarti adalah keadaan berkat, potensi keadaan berkat, atau kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, baik di kehidupan yang sekarang maupun yang di akhirat nanti, gitu ya, di akhir zaman. Hal ini terdiri dari berkat gitu ya. Dan juga memang kesengsaraan. Kalau menurut Injil Lukas ada bagian sengsaranya juga. Dan membahas kondisi ekonomi dan sosial yang nyata sebetulnya bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka sedang tertindas oleh bangsa Romawi gitu ya. Dan keadaan mereka miskin. Sehingga dalam keadaan ini diperlukan satu perbandingan yang nyata. Untuk menyampaikan khotbah dengan lebih relevan, Yesus menggunakan perbandingan ini. Kalau menurut versi yang Injil Lukas, ada 4 bahagia dan juga 4 celaka. Berbahagialah kamu orang miskin. Terus kemudian kontrasnya atau perbandingannya, celakalah kamu yang kaya. Gitu. Jadi selalu ada perbandingan seperti itu. Tapi di dalam Injil Matius yang akan kita bahas pada malam hari ini secara lebih fokus, tidak ada gitu ya. Jadi hanya 8 sabda bahagia. Sebab dalam Injil Matius sangat ditekankan akan nilai spiritual dari para murid itu sendiri sebetulnya. Jadi khotbah tentang sabda bahagia memuji gitu ya, memuji kondisi orang yang kurang beruntung tapi disebabkan oleh karena berkat Tuhan gitu ya. Kesengsaraan miskin dalam roh. Ambrose dari Milan memberikan ada 4 kebajikan utama sebetulnya yang akan kita pelajari dalam 8 sabda bahagia ini. Untuk yang pertama adalah orang yang adil, yaitu mereka yang tidak mengingini harta benda orang lain dan bersuka cita dalam kemiskinan yang suci. Yang kedua adalah kesederhanaan yang lebih suka menderita kekurangan daripada mereka yang kenyang. Kehati-hatian, mereka yang memilih untuk berduka di sini dengan harapan sukacita yang akan diungkapkan nanti di akhir zaman. Kemudian yang keempat adalah ketabahan. Yang demi Kristus dan juga Injilnya, mereka menanggung penganiayaan dengan demikian mereka dapat menang atas setiap musuh. Ya, jadi hal yang dibahas ada dua, yaitu 8 sabda bahagia dan juga tradisi ataupun juga uh, uh, pembaruan iman gitu ya. Tapi dalam hal ini saya tidak akan bagi dalam 2.1, 2.2, tapi kita akan langsung bahas 8 sabda bahagia ini dan saya akan rangkum jadi satu gitu ya. Sabda yang pertama terus kemudian apa yang poin refleksi apa yang dapat kita bawa. Oke, sabda bahagia yang pertama yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Dan perikop ini sebetulnya merupakan bagian awal dari khotbah di bukit yang menjadi prinsip atau menjadi pondasi ya, ajaran dari Kristiani. Ada 3 jenis miskin yang diungkapkan oleh Cornelius a Lapide, yaitu mereka yang sebenarnya miskin, yaitu miskin harta, kemudian miskin dalam roh. Miskin dalam roh artinya kita memiskinkan diri
di hadapan roh gitu ya, menukar kemewahan jasmani dengan kekayaan jiwa, ataupun membuang keduniawian kita yang berat kemudian digantikan dengan kekayaan jiwa. Kemudian yang tiga adalah miskin harta dan juga miskin roh. Jadi kombinasi keduanya. Jerome Biblical Commentary mengatakan bahwa mereka yang miskin di hadapan Allah itu sebetulnya merujuk pada orang yang benar-benar miskin gitu. Secara literal benar-benar miskin dan kekurangan materi. Tapi karena ada di hadapan Allah gitu ya. Kalau orang yang miskin aja itu benar-benar miskin, tapi karena ada di hadapan Allah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah poor in spirit, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kerendahan hati atau ketergantungan mutlak pada Tuhan. Tanpa Allah saya miskin. Nah, itu adalah suatu kerendahan hati gitu ya. Jadi miskin dalam roh menurut Jerome Biblical Commentary adalah mereka yang sukarela memilih untuk rendah hati. Sebab pada dasarnya kita tahu ya bahwa kemiskinan ataupun kekayaan adalah kata yang netral. Tidak memuat suatu nilai moral apapun. Tapi yang memuat nilai moral adalah fungsionalitas gitu ya. Dari kemiskinan ataupun kekayaan itu. Kita bisa contoh sebetulnya dari beberapa santo-santa gitu ya. Ada beberapa yang berasal dari keluarga kaya. Kalau seingat saya mungkin Santo Fransiskus Asisi. Jelas dia orang yang sangat kaya, hidup mewah di masa mudanya, tapi dia memilih untuk melepaskan semua hartanya. Bahkan dia melepas pakaiannya di hadapan umum, kemudian dia mendirikan Ordo Fransiskan gitu ya. Setelah dia keluar melihat ke dunia luar, dia melepas gelar kebangsawanannya untuk mendirikan Ordo Fransiskan. Kemudian contoh yang kedua yang saya ingat adalah tentu Santo Ignatius Loyola itu ya. Santo Ignatius Loyola kurang kaya apa? Dia bangsawan Spanyol, dikelilingi banyak wanita, hidupnya berkelimbang harta, dia menjadi seorang kesatria perang juga andalan gitu. Tapi kemudian pengalaman mistik ketika dia terluka, itulah yang membuat dia menjadi pendiri Yesuit. Secara sadar dia menolak kekayaan ataupun kemegahan ataupun bahkan dia mempersembahkan pedangnya di hadapan Bunda Maria. Jadi itulah orang yang miskin di hadapan roh, miskin dalam roh. Tuh. Secara materi mereka kaya, tapi mereka memilih untuk miskin. Lebih jauh, Santo Agustinus menyatakan bahwa ketakutan akan Allah adalah awal dari kebijaksanaan. Jadi miskin di hadapan Allah bagi Santo Agustinus adalah suatu ketakutan akan Allah. Sebab ketakutan akan Allah atau orang yang miskin di hadapan Allah itu menunjukkan awal dari kebijaksanaan, awal dari hikmat. Sebab dengan sadar Roh Kudus dibiarkan untuk menuntun, untuk masuk menuntun langkah hidupnya. Itu. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mengenal dirinya sebagai hamba, sebagai profil hamba. Dan perikop ini menawarkan gitu ya, karena kita juga tahu bahwa kita hidup dalam zaman yang serba materialistik dan juga konsumeristik gitu ya. Dalam dunia modern yang barangkali kita mengagungkan segala insentif atau hadiah berupa kekayaan, status, pencapaian diri. Sehingga banyak orang itu akhirnya kehilangan makna akan ketergantungan pada Tuhan itu sendiri. Ataupun kesombongan intelektual, kesombongan spiritual gitu ya. Maka perikop ini menawarkan hidup dalam kerendahan hati, bahwa mengakui segala insentif ataupun hadiah rezeki yang kita dapat itu berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, solidaritas kaum miskin, sebab kemiskinan yang diberkati adalah miskin secara sadar. Kemudian yang ketiga adalah pembebasan dari mentalitas duniawi, seperti yang dikatakan oleh Chromatius dari Aquilea, bahwa kekayaan yang sejati adalah kerajaan surga itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, sabda bahagia yang pertama adalah kebahagiaan sejati dimulai dengan pengakuan dan ketergantungan mutlak pada Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat ini memang secara harafiah ya, berbicara tentang kebahagiaan yang paradoks, yang tidak biasa. Bagi mereka yang suka berduka cita dengan janji penghiburan akan Allah. Tapi menurut Santo Hilarius, ini adalah kepenuhan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Bahwa Mesias memang diutus untuk menghibur semua orang yang berduka cita dan akan memberikan sukacita sebagai gantinya.
Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan duka cita di sini? Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita atas spiritual atau atas dosa pribadi, atas kejahatan di dunia ataupun atas keterpisahan daripada Tuhan. Menurut Johannes Chrysostomus, duka cita ini adalah suatu ratapan, bukan hanya sekedar kesedihan saja. Jadi duka cita ini seperti membebaskan manusia dari belenggu nafsu duniawi gitu ya. Sebagai contoh yang dimaksud berbagilah orang yang berduka cita itu seperti Paulus ketika dia bersedih atas dosa-dosa jemaat. Kita tahu Santo Paulus itu udah pinter, pertobatannya luar biasa. Sekalinya dia bertobat, level keimanannya tuh langsung meningkat gitu ya, cepat sekali. Oleh karena itu sebenarnya Santo Paulus mungkin kita bisa katakan ketika dia sudah bertobat, kita tidak punya atau dia sendiri tidak punya alasan untuk menangisi dosanya ataupun kegagalannya sendiri secara pribadi. Tapi dia mungkin menangisi ataupun berduka cita atas kok aku belum bisa menjadi mewartakan Injil ya di hadapan bangsa ini. Jadi dia berduka untuk orang lain. Dan kesedihan seperti itulah yang merupakan sumber kegembiraan sebagaimana dimaksud dalam sabda bahagia ini. Karena mereka yang menangisi dosa-dosa orang lain, tentu saja tidak akan membiarkan dirinya itu masuk dalam dosa. Karena kan berarti tidak akan membiarkan dosa-dosa dirinya sendiri, terus dia tidak menangis gitu ya. Kalau kamu menangisi dosa orang lain, apalagi dosa kamu sendiri itu, tentu kamu akan makin menjaga menjaga diri kamu jauh daripada dosa. Dan itu yang kita contoh sebetulnya dari Santo Paulus. Ini dalam tafsirannya Yohanes Chrysostomus diberikan contoh Santo Paulus yang benar-benar menurut saya benar-benar paling tepat untuk menggambarkan bagaimana orang yang berduka cita tapi dia akan berbahagia. Ya seperti Santo Paulus ini gitu ya. Maka sebetulnya ketika kita mencontoh Santo Paulus, kita tidak pernah bisa untuk menenangkan diri dalam kehidupan yang singkat ini. Selalu ada ruang untuk kita melayani, kita menyebar Injil. Jadi janganlah kita punya ataupun mencari insentif gitu ya, kesenangan, tapi yang darinya akhirnya mengalir ratapan. Santo Agustinus mengatakan bahwa penghiburan yang datang dari Roh Kudus, Sang Penghibur, yang menggantikan sukacita duniawi dengan sukacita yang kekal. Jadi Santo Agustinus ini melihat penghiburan ini sebagai janji surga atau janji eskatologis gitu ya. Sekaligus sebagai pengenalan akan pengalaman dari suatu karya Roh Kudus. Nah, apa sih yang sebetulnya relevan dengan kehidupan saat ini? Berduka cita itu yang seperti apa? Tentu kita ya, kita sudah memasuki jaz yang ke-119. Mungkin Ibu Bapak teman-teman sekalian ya yang mengikuti jaz ini dari awal sampai saat ini, kita sudah menyelesaikan hukum Taurat. Saya yakin pasti punya sesuatu untuk bisa dibagikan kepada orang lain lagi. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sudah tidak lagi pada quote unquote tahap gitu ya, quote unquote tahap kita menerima. Tapi mungkin kita saatnya untuk berbagi gitu ya. Karena dunia saat ini mengalami banyak sekali krisis. Salah satunya yang saya soroti adalah krisis penyesalan. Mulai menormalisasi dosa dan juga kehilangan rasa bersalah atas materialisme, atas ketidakadilan, atas pornografi. Bahkan orang orang saat ini kalau buka YouTube, buka Instagram, macam-macam loh. Orang tuh tidak malu lagi loh menceritakan dosanya secara sadar di media sosial dan tidak ada tanda-tanda pertobatan dalam diri. Tapi kan itu suatu judgement ya, satu judgement dari saya secara pribadi. Tapi cobalah kita lihat budaya saat ini. Demi mendapatkan atensi yang besar, hanya dari itu kemudian mereka ditawarkan banyak sekali beragam afiliasi produk, mendapatkan income yang besar hanya dari channel yang menurut saya sekali lagi tidak punya mutu secara moral ataupun pendidikan bagi bangsa ini. Saya yakin Ibu Bapak dan teman-teman sekalian paham yang saya maksud gitu ya. Bahkan ada suatu tren yang dijadikan standar bagi seluruh
orang-orang di media sosial ada garis merah di atas kepala. Bagaimana kita tidak menangis terhadap zaman ini? Bagaimana kita tidak gemetar gitu, membayangkan masa depan gereja bertahan dalam dunia ini? Atau bahkan sebenarnya yang kita gemetar adalah membayangkan masa depan dunia ini mau dibawa kemana? Dalam ranah iman ini mau dibawa kemana? Bagaimana kita tidak ingin berteriak terhadap krisis yang jelas-jelas sudah ada di depan mata? Makin berdosa seseorang, diceritakan pada orang lain, malah ditawarkan afiliasi produk gitu. Makin kaya pula dia. Nah, sedangkan mungkin channel Kristianis seperti ini ya, seperti Just House of Praise, lihat aja viewsnya selama 3 tahun terakhir. Lonjakannya yang signifikan berapa gitu ya. Paling 100 atau 200 itu pun kita sudah sangat bersyukur sekali. Tapi inilah bagian dari apa ya, pelayanan kita ataupun bagian dari yang kita lakukan gitu ya. Target kita kan bukan banyak-banyakan kuantitatif, tapi satu orang bertobat aja malaikat di surga bersukacita seluruhnya. Nah, itu kan jadi target kita. Tapi itulah sebetulnya yang patut kita tangisi, gitu ya. Yang patut kita tangisi. Maka kita mestilah berbahagia ketika kita berduka cita melihat fenomena-fenomena seperti ini yang ada dalam hidup kita sendiri. Maka sebetulnya perikop ini menawarkan pertobatan personal, ya, melalui eksamen konsensiae, pemeriksaan batin harian, solidaritas sosial, ketidakadilan yang sistemik seperti rasisme, eksploitasi, buruh dan lain sebagainya. Kemudian penghiburan melalui iman. Komunitas Kristen sekali lagi menjadi sangat relevan bagi kita yang mau berduka cita mengarungi dunia yang makin tidak berduka lagi ya gitu ya. Mereka tidak berduka tapi kita yang semakin berduka terhadap mereka. Kita diundang sebetulnya untuk memiliki duka cita itu. Maka kita tidak bisa lagi membandingkan kok dia lebih kaya. Terus bagaimana Mas Bertus dan Kak Yus bilang gitu ya, bandingkan kita sama Santo Paulus gitu loh, yang mampu menangisi suatu bangsa. Nah, tujuan kita adalah ke sana itu, minimal kalau belum mampu menangisi suatu bangsa kayak berat sekali, tujuan kita paling nggak ke sana. Kita mampu untuk berduka cita atas bangsa kita, atas fenomena yang terjadi dalam bangsa kita. Dan itu sudah banyak sekali lah. Saya nggak perlu ceritakan satu demi satu gitu ya. Buka Google juga udah langsung ketahuan semuanya gitu. Apalagi mendekati Independence Day gitu ya, 17 Agustus. Maka melalui perikop ini, sabda bahagia yang kedua, kita diundang sebetulnya untuk punya duka cita yang membawa kehidupan atas dosa sendiri maupun atas dosa orang lain. Dalam dunia yang sering menghindari tanggung jawab, dan ayat ini menawarkan jalan pembebasan melalui pertobatan dan pengharapan akan penghiburan yang ilahi. Santo Agustinus dan Yohanes Chrysostomus. Baru dua, udah seru ya. Oke, kita lanjut. Sabda bahagia yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut ini merujuk pada suatu sikap kerendahan hati, sikap yang tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak. Ini adalah suatu kekuatan pengendalian diri yang terukur untuk hal benar. Nah, nanti di ujung dari presentasi ini kita akan ketemu suatu benang merahnya, gitu ya. Benang merah yang menggabungkan ini semua. Mengenai kelemah lembutan, ada tafsiran dari beberapa bapak gereja. Ambrosius dari Milan, kelemah lembutan adalah langkah setelah kemiskinan rohani. Ketika kita miskin rohani, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita butuh Allah dalam hidup kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mestilah punya hati yang lemah lembut. Seorang yang sudah miskin di hadapan Allah, pastilah belajar menguasai hati dan juga amarahnya. Oke, sorry. Kemudian Cornelius a Lapide. Tingkat kelemah lembutan hati itu dicirikan kepada beberapa fenomena berikut. Orang yang sudah lemah lembut, maka dia mampu untuk bercakap dengan semua orang dengan hati yang lemah lembut. Dia juga mampu untuk mematahkan kemarahan orang lain dengan balasan yang lemah lembut. Dia mampu untuk menanggung dengan kelembutan semua luka ataupun kesalahan. Dia juga mampu untuk bersuka cita dalam hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kelemah lembutan dan kebaikan hati untuk mengatasi kejahatan musuh. Lanjut. Kemudian sebagai hadiahnya, kita akan memiliki bumi. Apa yang dimaksud dengan memiliki bumi? Yaitu
menurut Santo Hilarius adalah bumi yang dijanjikan adalah tubuh Kristus yang dimuliakan, yaitu persatuan dengan komunitas yang sudah didirikan yang bernama gereja, di mana orang lemah lembut semuanya bersatu dalam gerejanya. Menurut Santo Agustinus, warisan bumi adalah kehidupan kekal, seperti jiwa yang tenang gitu ya, jiwa yang tenang menemukan Tuhan dalam kepenuhan gitu ya. Jadi janji ini tidak hanya bersifat eskatologis, tapi juga ada di dunia saat ini. Orang yang lemah lembut pasti akan berbeda dengan orang kasar yang akan kehilangan segalanya. Maka perikop ini sebetulnya kita diajak untuk menilai kelemah lembutan sebagai kekuatan kita yang baru. Di tengah budaya tentu saja yang memuja kekerasan, dominasi, individualis, kita dipanggil untuk menjadi pendamai, menjadi pengalah dengan bijak. Janji memiliki bumi mengingatkan kita bahwa kepemilikan yang sejati adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan inilah seruan sebetulnya. Mulai ada suatu seruan yang lebih lebih apa ya? Lebih surgawi gitu ya, lebih tinggi, lebih transenden. Nah, jadi seruan hidup dalam kuasa Roh Kudus, kelemah lembutan yang bisa mengalahkan sebagai senjata atau melawan dari keangkuhan dunia. Yang berikut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah bagian dari kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan kerajaan duniawi sebetulnya. Makna kebenaran di sini, saya lompat dulu gitu ya. Makna kebenaran di sini sebetulnya disamakan dengan dikaiosni gitu ya, dikaiosin, yang bermakna dari Jerome Bible Commentary relasi dengan Allah. Jadi ada tiga kebenaran yang dimaksud, ada tiga, yaitu relasi dengan Allah, kebenaran yang seolah-olah hanya tertuju pada kehendak Allah saja. Jadi hidup dalam ketaatannya bukan seperti legalitas ataupun tradisi seperti orang Farisi ataupun orang Yahudi. Kemudian Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa keadilan sosial itu juga salah satu bentuk kebenaran. Sebab kebenaran dalam perjanjian lama gitu ya, itu juga mencakup pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Kemudian yang terakhir diberikan oleh Didache Bible, kebenaran Injil, bahwa kebenaran ini mencakup hidup menurut Injil dan juga mewartakannya. Nah, Yesus menggunakan metafora lapar dan haus itu sebagai bagian dari kebutuhan fisik yang paling mendasar, untuk menggambarkan bahwa kerinduan spiritual ini selalu berulang, selalu tidak terpuaskan. Selalu kalau kita sudah makan, pasti mau makan lagi besoknya. Dan metafora lapar dan haus akan kebenaran sampai sebelum kita menemukan kebenaran itu sendiri, sampai sebelum kita bertatap muka dengan Tuhan itu sendiri nanti di akhir zaman, gitu ya. Janji kepuasan itu baru diberikan hanya parsial atau sebagian di dunia ini. Tapi nanti akan sempurna di akhir zaman. Nah, itulah yang kita imani. Next. Dari Bible Commentary, Allah sebenarnya memberikan kelimpahan yang melebihi harapan. Jadi pada akhirnya kita akan merasakan kepenuhan secara eskatologis. Ya. Kerinduan akan Allah itu akan terpuaskan secara kekal. Dan sejak sabda bahagia yang keempat ini, kita sudah ditantang sebetulnya. Sabda ini menantang manusia untuk berani merindukan kebenaran itu secara radikal. Bukan hanya rutinitas keagamaan saja, tapi betul-betul dicari. Secara radikal. Yang artinya mengakar dalam bahasa Latin ya, radix gitu ya, mengakar artinya. Memperjuangkan keadilan dan kekudusan dalam tindakan yang nyata, dan kita mesti percaya bahwa janji Allah ya, setiap kerinduan akan Dia tidaklah yang sia-sia. Ketika kita sudah tahu gitu ya bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan ataupun penuh dengan ketidakpuasan, Yesus menawarkan dirinya sendiri. Satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kita yang haus akan kebenaran yang sejati. Next. Sabda bahagia yang kelima. Kita udah setengah jalan ya. Bagus, udah setengah jalan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati artinya merujuk pada belas kasihan, misericordia, belas kasihan, compassion. Jadi tindakan nyata. Compassion itu merujuk pada tindakan nyata, keterlibatan atas belas kasihan. Jerome
Biblical Commentary juga menegaskan kembali bahwa kemurahan hati dalam Injil ini terwujud dalam pemberian kepada orang miskin dan juga pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Kalau kita murah hati pasti terwujud gitu ya. Jadi sebagai akibatnya adalah kita memberi kepada orang miskin dan juga mengampuni kesalahan orang lain. Santo Hilarius mengatakan bahwa kemurahan hati sebetulnya bukan hanya sekedar tindakan tindakan sosial saja gitu ya, tapi juga respon iman, respon iman terhadap karena kita mencerminkan karakter Allah yang murah hati. Jadi Allah begitu berkenan pada perasaan belas kasih kita. Yohanes Chrysostomus, belas kasih dalam tindakan menunjukkan kemurahan hati. Agustinus dari Hippo pun juga sama, bahwa mereka yang berbelas kasih akan dibebaskan dari penderitaan. Sebab mereka memperlakukan orang lemah, demikian pula Allah akan memperlakukan mereka. Jadi berlakulah prinsip timbal balik. Kita memperlakukan manusia kesesama, kita manusia memperlakukan begitu kesesama dan Allah akan membalasnya gitu ya. Itu prinsip timbal balik yang diajarkan oleh Agustinus dari Hippo. Tapi sebetulnya kemurahan hati sendiri ada dua aspek. Ini sebenarnya cukup sederhana ya, yaitu aspek jasmani maupun aspek rohani. Secara kemurahan jasmani, kita beri makan kepada orang yang lapar, kita jamu orang asing, kita kunjungi orang-orang yang sakit. Ataupun kemurahan rohani, yaitu mengampuni, termasuk menasihati mereka yang bimbang. Ketika kita sudah berduka cita di sabda bagian kedua tadi, yaitu kita mau menanggung tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab daripada orang-orang di sekitar kita, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kita menasihati mereka yang bimbang, mendoakan musuh. Maka ayat ini sebetulnya mengajarkan begitu banyak hal tentang pengampunan itu sendiri dan tentang keterlibatan komunitas dalam kemurahan hati. Tentu kan kita tidak bisa lakukan sendiri gitu ya. Kita terbatas, tapi dalam komunitas gereja pasti hal itu lebih mudah untuk dilakukan. Dengan demikian kemurahan hati menjadi jalan menuju sukacita yang sejati, dan sabda akhirnya tetap menjadi cahaya harapan nih. Setiap kebaikan yang ditabur tentu akan menuai kemurahan yang abadi. Nah, kemudian kita masuk sabda bahagia yang keenam. Ini sudah mulai memasuki eh, kerajaan surganya, gitu ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini lebih tinggi lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini jelas, gitu ya, secara definitif, jelas sekali dituliskan bahwa ini adalah pengumuman bahkan karakteristik orang yang akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah, yaitu orang yang suci hatinya. Dan Yesus menekankan kemurnian hati. Ya, kemurnian hati. Apa kemurnian hati yang dimaksud? Kemurnian hati dimaksud Jeremiah Bible Commentary berbeda dengan kemurnian ritual. Maka pada saat itu mungkin Yesus sering berselisih paham dengan orang-orang Farisi karena mereka mengutamakan kemurnian secara lahiriah, secara tradisi. Tapi kemurnian hati terwujud dalam integritas, dalam ketulusan, dan keselarasan antara ketiga hal, pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Yohanes Chrysostomus. Banyak orang yang murah hati tapi tidak suci. Karena itu mesti ada kemurnian hati gitu ya. Mesti ada kemurnian hati di sabda bahagia yang kelima. Orang murah hati banyak tapi masih punya motivasi-motivasi yang terselubung lah gitu misalnya. Jadi tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kemudian dilanjutkan bahwa Santo Agustinus mengkritik dengan keras betapa bodohnya mereka mencari Allah dengan mata secara jasmani. Padahal Tuhan sendiri hanya bisa dilihat dengan hati yang murni. Dan Santo Agustinus menjelaskan bahwa tujuan terakhir penglihatan akan Allah itu menjadi tujuan akhir dari manusia. Tapi hanya dimungkinkan itu terjadi ketika kita punya hati yang murni oleh kasih maupun oleh kebenaran. Jadi ayat ini sebenarnya mengajak kita kembali kepada batin kita sendiri, gitu ya, pembaruan batin melalui sakramen, praktik,
kebajikan, kita melawan budaya hedonisme, dan juga kita mulai aktif untuk berdoa. Kebahagiaan sejati terletak dalam kemurnian hati yang memampukan manusia untuk mengalami Allah secara nyata. Dan janji melihat Allah bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang pengenalan akan Allah itu sendiri. Oke, yang berikutnya yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Yang disebut orang yang membawa damai, ya, Erenopoi, diberkati atau disebut anak-anak Allah. Sebab kata itu berarti orang yang membawa damai, mereka lah orang yang aktif untuk mendamaikan setiap perselisihan. Baik dalam hubungan interpersonal, dalam hubungan antar pribadi, ataupun dalam hubungan secara komunitas. Maka Jerome Biblical Commentary menegaskan bahwa istilah ini lebih pada tindakan rekonsiliasi. Atau di Bible, pembawa damai selalu berusaha membantu orang lain untuk berdamai. Inilah suatu panggilan yang radikal untuk meneladani Kristus, membantu orang lain untuk berdamai. Nah, kita lihat komentar Bapak Gereja yang lain. Santo Hilarius, kebahagiaan yang para pembawa damai adalah suatu upah adopsi, sebab kita akan disebut, mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena Allah adalah Bapa, kita bersama gitu ya, maka nggak ada jalan lain selain kita untuk masuk dalam keluarganya, keluarga dia gitu ya, hidup dalam kasih persaudaraan. Ambrose dari Milan, engkau sendiri ketika sudah membersihkan hatimu dari dosa, maka mulailah berdamai dalam dirimu. Agar ketika kita mempunyai damai, kemudian kita mampu untuk menyebarkannya kepada orang lain. Agustinus dari Hippo, anak-anak Allah adalah membawa damai. Karena tidak ada yang bisa melawan Allah gitu ya. Dengan demikian, karena Allah sendiri adalah membawa damai, kita anak-anak Allah yang mencontoh Allah 100%, maka kita juga menjadi pembawa damai. Kemiripan ini dengan Bapa, itulah yang membuat kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi menjadi pembawa damai adalah panggilan sebetulnya untuk meneladani Allah itu sendiri yang adalah sumber damai sebetulnya. Mencerminkan kepribadian Bapa yang adalah kasih. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, ini adalah satu perikop yang terakhir dalam sabda bahagia. Ya. Jadi, berbahagialah kita ketika orang itu membenci kita, kita punya suatu ketabahan, tapi kita tidak dibenci atas kejahatan, ya, tapi menderita karena penganiayaan. Kita akan diberi suatu mahkota, mahkota penderitaan. Karena kita mencari apa yang berasal dari Allah dan kita tidak memperdulikan penerimaan dunia atas ini. Sebagaimana sang pembawa damai pasti dibenci di dunia ini. Karena memang dunia ini itu suka dengan keributan mungkin ya. Oleh karena itu ditutup dengan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dan kata kebenaran di sini masih merujuk pada tiga hal di awal tadi, yaitu relasi kepada Allah, kemudian keadilan sosial. Jerome Biblical Commentary, kebenaran sebagai ketaatan kepada Allah. Penganiayaan itu terjadi ketika seseorang berusaha mempertahankan relasi yang benar. Jadi ini mencakup pada pembelaan mereka yang lemah, kesetiaan kepada kebenaran yang ilahi. Dan di The Bible mengatakan bahwa kebenaran ini diidentikan dengan Kristus sendiri. Sebab Yesus adalah perwujudan dari kebenaran, sehingga penganiayaan demi kebenaran itu berarti juga simbol kesetiaan kepada Kristus itu sendiri. Dan penganiayaan yang dimaksud oleh John Chrysostomus adalah penganiayaan yang terjadi oleh karena kita pembelaan atas kebajikan, kebenaran ataupun iman. Jadi dia memberi contoh gitu ya para nabi ataupun martir yang dianiaya oleh bangsanya sendiri. Jadi bukan karena kesalahan sendiri, tapi Jeremiah Bible Commentary membedakan antara penderitaan orang yang berdosa dengan penderitaan dengan orang yang benar. Hanya yang menderita demi kebenaran yang akan diberkati. Kemudian kerajaan sorga artinya kepenuhan hidup bersama Allah melalui sabda bahagia yang menawarkan
tentu revolusi moral yang secara radikal gitu ya, menolak nilai duniawi seperti kekuasaan ataupun juga kekayaan. Santo Hilarius, mereka yang siap menderita demi Kristus pasti akan mewarisi kerajaan. Santo Ambrosius dan juga Santo Agustinus, penganiayaan demi kebenaran itu yang membedakan antara martir dan juga penjahat. Maka ayat ini sebetulnya mengundang kita semua manusia percaya gitu ya, untuk berani menderita demi kebenaran. Karena penderitaan itu bersifatnya sementara, tapi upahnya nanti kekal. Gitu. Seperti John Chrysostom yang bilang bahwa bukan dari siapa kita menderita, tapi atas alasan apa engkau menderita? Apa yang membuat kamu menderita? Dan dari 8 sabda bahagia ini, akhirnya ditutup oleh tafsiran dari Cornelius Alapide, bahwa sebetulnya 8 sabda bahagia ini adalah suatu level gitu ya, seperti level keimanan kita. Setiap kita sudah menyelesaikan level 1, kita akan unlock level berikutnya. Hingga sampai nanti di level ke-8, kita akan siap untuk masuk, diterima dalam kerajaan surga. Level yang pertama adalah kemiskinan rohani ataupun kerendahan hati. Yang sudah sebagaimana tadi saya katakan di awal bahwa kemiskinan rohani ini menandakan awal dari kebijaksanaan. Penyadaran bahwa kita bergantung sepenuhnya hanya pada Allah. Segala yang kita dapat adalah berkat dari Allah. Maka hati yang rendah hati selalu siap untuk menerima karya Allah. Dengan menerima Tuhan, maka hal ini mengakibatkan kita mampu untuk berduka cita, untuk menangisi dalam rangka pertobatan. Selesai dari ini, maka kita unlock level yang kedua, yaitu duka cita pertobatan air mata yang menyucikan. Kemiskinan rohani akhirnya membuka mata kita akan dosa dan keterpisahan dari Allah. Nah, kita tidak mau itu terjadi pada diri kita dan juga pada orang-orang di sekitar kita, pada bangsa kita. Dan hal itu melahirkan duka cita yang ilahi. Inilah suatu duka cita ataupun penyesalan gitu ya, yang membawa suatu pembaruan dan menghasilkan yang ketiga, yaitu kelemah lembutan. Ketika hati yang sudah menangisi dosa sesamanya, kalau kita sudah menangisi dosa gitu ya, sesama kita, maka kita tidak lagi mudah untuk menghakimi orang lain, tapi penuh dengan pengampunan. Seperti Yesus yang lemah lembut dan juga rendah hati, kita belajar akan penguasaan diri. Kelemah lembutan atau kekuasaan yang terkendali akhirnya me, membuahkan lapar atau haus akan kebenaran. Sebab jiwa yang lembut menolak kedangkalan rohani, tapi haus akan firman Tuhan. Jadi kita mencari kepenuhan Allah dalam sesama dalam kehidupan ini. Dan karena kita mencari Allah dalam kerinduan yang membara, kita rindu akan kebenaran, itu akan menghasilkan hati yang murah hati. Sebab cerminan dari kasih Allah itu sendiri adalah pemurah, murah hati. Kebenaran yang kita rindukan tidak boleh kita simpan sendiri, tapi mestilah dibagikan dengan belas kasih. Sebab kasih Allah itu ya, cerminan dari kasih Allah itu sendiri adalah buah gitu ya, sudah dipuaskan dan akhirnya menghasilkan kesucian hati. Kalau kita sudah murah hati, cerminan kasih Allah pasti itu akan membawa pada kesucian hati. Dan kesucian hati itu akhirnya memberi kita visi yang cukup jelas bahwa kesucian hati itu bisa bisa bentuknya bisa sangat sederhana, hanya kebiasaan memberi ataupun mengampuni, tapi itu membersihkan dari motivasi yang tersembunyi gitu ya. Hidden agenda itu udah ada. Aktif mendamaikan. Sehingga menjadi tulus seperti anak kecil gitu ya. Hati yang bersih dalam melihat Allah, kesucian hati ini akhirnya membuat kita menjadi pembawa damai. Pembawa damai atau kita menyadarkan orang-orang menjadi perpanjangan sebetulnya tangan Tuhan di dunia ini. Selalu dibawa oleh pembawa damai. Orang yang bersih hatinya jelas visinya untuk tidak pecah konflik, tapi aktif mendamaikan. Jadi peneladanan terhadap Bapa berarti karena kita membawa damai, maka kita meneladani Bapa, dan peneladanan terhadap Bapa itu sendiri artinya kita siap menderita bagi Kristus. Dan ini yang terakhir, level 8 adalah puncak ketaatan. Kesediaan menderita bagi Kristus, puncak ketaatan. Pembawa damai pasti dibenci oleh dunia. Pembawa damai pasti ditentang oleh dunia. Tapi kesetiaanlah yang membuat Kristus wafat di salib, dan pada akhirnya itulah yang akan sampai pada kita.
Minimal kita melihat bagaimana para rasul itu mati, sebagaimana diceritakan Mas Ber 3 minggu yang lalu. Dan penderitaan ini menyempurnakan iman ataupun kita menjadi dimateraikan gitu loh, dimahkotai gitu. Hingga akhirnya semua sabda bahagia itu adalah tangga sebetulnya. 8 level gitu ya, 8 tangga menuju satu tujuan yaitu kerajaan surga. Kerajaan Allah dalam hadirat Tuhan. Jadi dimulai dari kerendahan hati, dari kemiskinan rohani, dan diakhiri sampai kemuliaan yang abadi. Jelas jalan ini berliku, sempit gitu ya. Tapi ini akan membawa kita pada hidup yang sesungguhnya. Jadi itulah 8 sabda bahagia menunjukkan level spiritualitas manusia. Ya, maka paling tidak ada 3 hal sebetulnya yang kita dapat pelajari. Kebahagiaan sejati dimulai dengan pengakuan ataupun ketergantungan mutlak pada Allah dan diakhiri dengan kemuliaan yang abadi. Sabda bahagia menantang manusia untuk berani menderita demi kebenaran untuk upah kekekalan. Dan semua sabda bahagia menuju satu tujuan, untuk hidup dalam kerajaan Allah di kerajaan surga.